Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Marsa Lutfia Adama, Meliana dan juga Muhammad Zaidin Abadi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi dalam Perspektif Islam. Saya akan membahas mengenai pembahasan yang pertama adalah tentang konsep staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen penyusunan personelia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada suatu organisasi. Kemudian terdapat beberapa definisi mengenai staffing dari beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut John dalam Kamus Inggris Indonesia, staffing diartikan sebagai suatu proses untuk mengisi pekerjaan dengan orang yang tepat. Kemudian menurut T. Hani Handoko menyatakan bahwa penyusunan personalia atau staffing adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan penempatan, pemberian latihan, dan juga pengembangan anggota-anggota organisasi. Kemudian menurut Matis dan Jackson juga menyatakan bahwa penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Jadi dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa staffing atau penempatan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan suatu posisi atau jabatan seseorang. Konsep penempatan itu mencakup promosi, transfer, bahkan demosi sekalipun. Dikatakan demikian karena sebagaimana halnya dengan para pegawai baru, pegawai lama pun perlu direkrut secara internal, perlu dipilih, dan biasanya juga akan menjalani program-program pengenalan sebelum mereka ditempatkan pada posisi baru dan juga mengerjakan sesuatu yang baru pula. Dan selanjutnya adalah peran staffing dalam organisasi. Staffing merupakan salah satu peran manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Di dalam menyusun sebuah organisasi perlu sekali pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberi wewenang-wewenang yang tepat. Namun, demikian yang lebih penting lagi ialah menempatkan orang secara tepat pada tempat-tempat sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan. Perlu disadari bahwa manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Aset yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen ialah manusia, atau sebagai sumber daya manusia. Peran staffing ialah berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku jabatan masing-masing yang terdapat dalam organisasi. Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Staf administratif bertanggung jawab terhadap pemeliharaan organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi. Selanjutnya ialah proses dan prosedur penyusunan SDM atau sumber daya manusia. Untuk sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dasar yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM, dan yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM, yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya, yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh, dan yang kelima, memilih alternatif terbaik dan berbagai alternatif yang ada. Yang keenam, menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Secara garis besar, proses perencanaan SDM terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja, dan selanjutnya tahap kedua ialah penentuan tujuan dan perencanaan strategis, dan tahap ketiga ialah penerapan program dan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kompensasi. Kompensasi secara umum adalah sebagai bentuk balas jasa dari sebuah perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Kompensasi merupakan sebuah cara yang ditujukan strategis perusahaan yang dilakukan untuk menumbuhkan inisiatif
dari seorang karyawan agar mendapatkan motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk mengkomunikasikan norma-norma yang ada di sebuah perusahaan, yaitu dengan cara mengkomunikasikan kepada karyawan, yaitu bahwasanya gaji akan diberikan sesuai dengan kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi secara dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung berupa sebuah gaji, upah insentif, kemudian kompensasi tidak langsung yaitu dapat berupa kesejahteraan karyawan, fasilitas, serta BPJS dan lain-lain. Untuk tujuan dari kompensasi tersebut meliputi yang pertama, memperoleh sumber daya manusia yang mumpuni atau berkualitas, kemudian mempertahankan karyawan yang ada, serta menarik karyawan yang ingin bergabung dalam sebuah perusahaan, kemudian memastikan keadilan dari karyawan tersebut. Keempat, menghargai perilaku yang diinginkan baik dari karyawan maupun dari anggota yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengendalian biaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, dipersilahkan.